Oke teman-teman, selamat sore. Apa kabar di hari Seninnya? Hari Senin sore ini di Bandung sih lagi hujan-hujan, lagi suasananya lagi penuh dengan keromantisan gitu ya. Jadi seru gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi sore hari ini ada Aji Dikta. Wah, apa kabar? Oke, Kang Aji sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi Kang Aji Dikta ini makanya judulnya adalah COVID Fighter Aji Dikta. Tar Kang, kita cek-cek dulu ini teman-teman suaranya clear nggak? Oke, ini sambil cek-cek ya. Oke, sip, aman, aman. Oke, Kang Aji, wah, Siap. alhamdulillah ya. Sekarang udah di rumah, udah apa namanya, udah bisa pulang lagi gitu. Kemarin boleh sedikit Yes. cerita nggak gimana tuh? Waduh, ini kaget banget gitu waktu Kang Aji dapat message bahwa positif COVID. Wah, itu gila. Super kaget banget gitu begitu ada positif COVID terus ya ternyata yang COVID-nya adalah Kang Aji. Wah, itu benar-benar kaget banget gitu. Nah, boleh cerita nggak tuh gimana tuh awalnya dan ya cerita deh. Wah ini pengen tahu banget gitu gimana tuh proses awalnya dan perawatannya berapa lamanya dan apa yang dirasakan, apa yang bisa di-sharekan dan apa yang bisa dikasih tips untuk kita semua gitu. Silakan. Aji Dikta, boleh tepuk tangan lo dong. Oke. Sama Ibu Ica. Oh, Uhun. ini ada Ibu Ica juga. Aduh. Wah, ini sih menarik sih ya. Oke. Ini soalnya pasangan yang baru COVID gitu. Dan Ibu Ica ini sedang berapa bulan sekarang, Cak? 7 bulan bulan. ya? Oh, wah, 7 bulan. Mantap. Oke, sip. Silakan. Oke, sahabat-sahabat semuanya, mungkin ini posisinya adalah eh, kita bukan jadi sok tahu atau jadi paling tahu terhadap COVID ini, tapi ini based on experience apa yang udah kita alami. Eh, Kebetulan baru kemarin banget pulang dari rumah sakit gitu. Jadi eh, awalnya itu sebenarnya gejalanya dirasain sama istri saya pulang dari luar kota ya, ketemu Hmm. ibu. Jadi ceritanya Jadi awalnya awalnya tuh kan dia tuh sempat keluar kota ceritanya tuh ketemu Hmm. ibu. Nah, pulang dari luar kota itu tiba-tiba tuh aku tuh ngerasain kayak mual, terus udah gitu sempat muntah juga. Pokoknya sampai makanan tuh nggak mau masuk. Jadi makanan masuk tuh keluar lagi gitu. Oke, jadi Cuman aku pertamanya ada ngerasa mual dulu ya, ada mual. Itu pulang dari luar kota itu ya? ya pulang dari luar kota itu aku ngerasain mual. Nah, apa sih? Cuman aku pikir tuh, oh ini kayaknya masuk angin deh. Soalnya kan kita tuh waktu itu ke Garut itu tuh bertiga sama keponakan. Nah, kebetulan keponakan aku umur 5 tahun, kita barengan pada saat pulang dari luar kota tuh ngerasain mual sama muntah itu gitu. Jadi aku pikir oh ini Hmm. kayaknya masuk angin deh gitu. Kalau orang bilang mah jet lag kali ya gitu Oh, kan habis dari luar oh, kota oke. Jadi edan. ke Garut sekarang kalau pasca ke pandemik jadi jet lag ya kalau ke Garut ya. Iya Wah, dong. luar biasa sekali Bu Ica memang. Udah gitu. Terus udah gitu pas hari Rabunya, pas aku udah beres tuh gejalanya, tiba-tiba suami, ya kan, flu, demam, oke. panas. Eh, dari hari Rabu itu gejala yang awal yang dari Selasa sih udah mulai ngerasa semeriwing gitu, badan tuh udah mulai semeriwing, nggak enak. Oke. Oke, Twitter beraktivitas ngajar seperti biasa. Lalu hari Rabu udah mulai tuh demam, agak-agak mulai agak ada linu, sama sakit kepala lumayan berat. Hmm. Nah, itu nah, karena sakit kepalanya cukup mengganggu, jadi tadinya mau beraktivitas biasanya ngajar dan sebagainya, tapi karena sakit kepalanya sangat mengganggu, jadi akhirnya aku istirahat. Nah, pada saat memutuskan istirahat itu kita sempat konsultasi, halo dok ya, Ya, uh, sempat konsultasi dulu. tit sensor. Ya, konsultasi. Iya, oke. Oh, online Karena kan konsultasinya online, online.
konsultasi online. Dit, gitu kan, di Halo Dit, gitu. Oh iya ya, nggak boleh nyebutin merek ya. Kita Nggak pakai disponsorin kan. kita pakai inisial aja, halo DOC. Nah gitu ya. Oke. Oke, Ya, terus jadi terus. sempat konsultasi karena pada posisi kita juga parno kalau datang ke rumah sakit gitu sebenarnya. Jadi mumpung gejalanya hanya meriang biasa di kepala, akhirnya konsultasi. Nah, pada saat itu dokter hanya mengindikasikan bahwa mungkin infeksi Saluran pernapasan saluran atas. pernapasan atas gitu. Oke. Nah, dari situ tapi tetap dokter menyarankan swab. Iya. Nah, dari situ Rabu udah mulai linu-linu di kepala. Kamis nih mulai demam. Mulai demam Sampai 39 derajat waktu itu. waktu Jadi itu tar. Jadi kerasa tuh hari Selasa, Senin. Kerasa tuh hari Senin. Senin Ica aku masih stabil. Oke. Selasa Kang Aji udah mulai nggak enak badan. Selasa malam. Rabu udah mulai ada linu sakit kepala, jadi intensitasnya udah mulai naik gitu. Oke. Nah, Itu kita masih WhatsAppan kan waktu itu kan, nggak enak badan gitu ya, belum ngomong. Oke. Kamis udah mulai demam naik. Makin naik, lalu udah mulai ada batuk-batuk sedikit, udah mulai penciuman berangsur turun sampai ke hari Jumat hilang. Oke. Jadi dari Rabu, Kamis, Jumat penciuman udah mulai berkurang. Iya. Turun Oke. langsung hilang aja. Udah nggak bisa nyium apapun. Bahkan yang biasanya nyium sesuatu yang nyengat, ini malah nggak kecium, agak aneh kan. Jadi dupa kan, kita kan biasa pasang dupa tuh Kang. Dupa. Iya, oke. Banget kan, kita baru ngambil baru tuh. Nah, Aji tuh dipegang-pegang ke hidungnya tuh udah benar-benar nggak ada wangi. Wah, udah deh, aku bilang ini gejalanya kuat banget, indera penciuman dia hilang gitu kan. Terus pengecapan Bentar. Itu si dupa senyengat itu senyengat ya, senyengat bahasa apa ya? Oke, senyengat lah ya. Semenyengat itu sama sekali nggak ada rasanya Kang Aji? Oke. Itu dua dupanya ya disimpenin kan. Disimpan sengaja, aku juga mulai aware kan, mulai baca artikel dan sebagainya, udah mulai ini gejala-gejalanya menuju ke COVID nih, tapi pada saat itu masih mengamati gitu. Udah gitu seiring itu pengecapan mulai menurun. Jadi lama-lama aku nggak bisa ngerasain rasa pengecapan rasa di lidah itu, udah akhirnya lambat laun menurun. Oke. Dari situ akhirnya kita berdua memutuskan hari Jumat itu memutuskan untuk swab PCR swab mandiri ke laboratorium. Oke. Nah, kebetulan hasilnya beresnya Minggu ya. Hasilnya tuh 2 hari kan, tercepatnya yang biasa tuh 2 hari lah gitu. Nah, lalu swab PCR Jumat, Sabtu demamnya naik turun, ditambah mulai ada batuk. Mulai ada batuk. Ini ada yang nanya juga, tenggorokan sakit nggak katanya? Nah, kebetulan tenggorokan nggak sakit. Karena aku kan karena posisi itu minum teh hangat pakai tolak angin, pakai madu, pakai jahe gitu ditambahin gitu. Jadi kita waktu hari Jumat pulang swab tuh kita pas hari Kamis itu kita udah pisah kamar. Nah, udah mulai isolasi mandiri masing-masing karena gejala-gejalanya menuju COVID gitu. Oke, ini nggak boleh dipotong ya, gawat kalau tadi cuma dipotong. Kita udah mulai pisah kamar, itu bahaya ya kalau kepotong ya. Itu iya, beritanya bisa ceritanya bisa lain ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau ini baru nonton sekarang mundur dulu, hati-hati ya, jangan salah persepsi. Sekarang lagi musim salah persepsi, hati-hati ini bahaya nih. Ini ngomongin COVID ya, mohon maaf bisa ranjangnya loh. Oke. Lanjut. Udah pisah ranjang terus? Terus sambil menunggu hasil swab, aku tetap
udah mulai tuh ada batuk, udah mulai ada sesak. Nah, di hari Sabtu, di hari Minggu sesaknya mulai Terasa. bertambah, lalu hasil swab keterima dan kita sama-sama positif. Cuma karena mungkin Ica lagi hamil, ada hormon tertentu yang membuat dia OTG dan akhirnya imun tubuhnya cukup bagus. Oke, Nah, oke. Itu memang sebenarnya ternyata aku tuh selama kena COVID itu tuh sampai sekarang sih sebenarnya jujur aku masih positif. Tapi nanti kita jelaskan ya yang masalah nah, positif itu. Cuman ternyata aku tuh udah error penciumannya, tapi akunya nggak ngeh. Jadi ngeh tuh pas 1 hari sebelum pulang dari rumah sakit itu aku baru ngeh, oh ternyata gue selama ini teh penciuman udah error gitu. Jadi apa ya Oke. nggak sensitif gitu. Padahal kan biasanya bumil tuh sensitif kan sama bau gitu. Ini tuh Oke. ternyata selama ini tuh aku tuh memang udah error si penciumannya tapi masih bisa bertahan gitu. Oke, ini ada yang Karena nanya ada diare nggak? Ada efek-efek diare nggak? aku sempat kayak apa ya? Sempet lah ada kayak ya diare gitu, sempat beberapa kali. Oke, Aji malah nggak ada diare. nggak ada. By the way, Kalau berarti Ica sekarang masih positif, Kang Aji udah negatif. negatif Iya, dari tanggal 14. Nah, terus sekarang barengan deket-deket gini nggak apa-apa? Hanya pakai masker. Nah, ini penjelasannya. Oh, oke, oke. Dokter menjelaskan bahwa eh, 14 hari masa virus aktif. Lewat 14 hari virus udah inaktif. Udah mati Hmm, lah istilahnya karena proses 14 hari itu imun tubuh bekerja gitu. hmm. Nah, eh, menurut dokter, informasi dari dokter, ya. dalam kurun waktu 80 hari, meskipun 14 hari virusnya inaktif, virusnya masih terdapat di tubuh kita dalam posisi inaktif, udah nggak aktif. Kalau bahasa Bahasanya simpelnya mah mah bangke, bangkainya lah, bangke karena kan virusnya. virus kan badan, buntut. Nah, yang kayak gitu Hmm, itu masih, kalau misalnya cek swab, cek laboratorium, Masih ada masih sisa-sisa kedeteksinya itu positif. Padahal sebenarnya menurut dokter sebenarnya mah itu virusnya mah udah udah nggak nggak aktif. aktif. Jadi Gitu. oke. abaikan saja. Cuman kita memang sebenarnya kata dokter tuh kalau Ica sama Aji udah mau mulai satu ranjang kembali itu tidak apa-apa katanya. Oke, oke. Tapi kita Ah, berjaga-jaga karena gimana pun juga COVID di dunia persilatan ini kan masih baru ya gitu. Segala hmm, kemungkinan masih terjadi kan. Jadi kita ya tetap memutuskan untuk oke udahlah gitu. Kita tetap masing-masing dulu sampai emang bener-bener Ica dapat swab yang negatif gitu. Bahkan oke. beberapa artikel sekarang di artikel online di Italia sama Inggris lockdown lagi karena si COVID ini bermutasi, strain yang baru adalah lebih cepat menular. Gitu. Hmm. Kayak posisi sekarang di Bandung, kenapa Aji jadi kena positif karena Aji tertular dari orang yang carrier Dia nggak tahu COVID. dia lagi COVID, nggak ada rasanya juga ya Betul. soalnya ya. Oke, OTG, Dia OTG itu ya. tidak orang tanpa gejala, dia carrier COVID, dia mungkin ada sesekali membuka masker, akhirnya nularin ke orang lain gitu. Dalam hal ini Hmm. ya aku tertular dari situ gitu. Meskipun aktivitas Aji nggak ada ke wilayah umum gitu, jadi hanya ngajar sama private gitu aja gitu. Oke, Itu oke. salah Nah, satunya. Nah, nah, lanjut setelah dapat hasil swab positif, lalu kita berkomunikasi untuk mencari hari Seninnya, cari info rumah sakit rujukan COVID, langsung masuk ke RSKIA Kopo. Iya. hmm. Aji dulu yang masuk karena Aji Sesek. ngerasa sesek. Oke, Jadi jadi tadi penciuman udah mulai nggak enak, terus jadi sesek gitu ya? nah COVID ini agak-agak unik ya, maksudnya gini, di tubuh merespon COVID ini beda-beda setiap orang, setiap individu. Tergantung imun tubuhnya. Pada saat itu, kebetulan aja imun tubuhnya lagi drop, lagi capek, jadi si COVID leluasa untuk menyerang paru-paru Aji. Makanya pada saat itu sesek, ternyata Aji kena bronchopneumonia. Kerusakan, Bronkopneumonia. Oke. kerusakannya kurang lebih 30% paru-paru Aji.
terinfeksi sama virus COVID ini. Nah, Gitu. Hmm. setelah dia masuk rumah sakit, dia ditangani kan langsung karena dia saturasi. Oh iya, pokoknya kalau udah positif COVID, disaranin kalian siapin oximeter di rumah. Nih kayak gini. Ini tuh dia Oximeter ya. buat dia buat ngedeteksi Saturasi oksigen. saturasi oksigen di kita. Normalnya itu kalau yang nafas normal gitu, itu 98 sampai 100. Paru-paru normal. Paru-paru normal ya. Paru-paru normal Nah, 98 sampai 100. Oke. Nah, dia pada saat itu udah 91. Which is itu tuh udah jauh banget dari normal gitu kan. Dan Under ya, ketika under diajak ya. ngobrol juga waktu diajak ngobrol juga ngos-ngosan gitu kan, aku udah was-was kan, terus udah gitu akhirnya ngehubungin sana sini, disuruh masuk rumah sakit, Ica antar ke rumah sakit, dia harus langsung diisolasi di rumah sakit, langsung didoping sama oksigen kan, tambahan oksigen, ya ini di situ mulai stabil lagi. Terus udah gitu besoknya Ica yang masuk gitu. Kenapa? Karena Ica keluar gejala hidungnya pengap. Jadi Ica tuh bingung. Jadi selama ini tuh pas gejala COVID tuh Ica tuh selalu ngebacanya tuh ini gejala COVID atau Ica karena hamil ya gitu. Oh Karena iya, kan soalnya hamil juga baru pertama juga nggak tahu ciri-cirinya ya. dia kan nggak tahu hormon, maksudnya kayak ciri-cirinya teh kumaha gitu kan si hamil teh gitu. Ini teh pengap. Jadi aku tuh sebenarnya udah ada pengap, si hidung tuh kayak apa ya, mampet gitu kan. Nah, aku pikir tuh karena aku sempat diceritain juga kan, biasanya Bumi emang suka mampet katanya. Nah, aku make sure ke kakak aku kan, emang kalau misalkan lagi hamil tuh mampet gitu ya hidungnya. Enggak, mampetnya tuh bukan mampet di hidung. Kalaupun ngap tuh di dada, maksudnya kayak GERD gitu kan. Oh Oke. gitu, bukan itu. Nah, dari situ tuh langsung pas konsul ternyata, iya ini gejala COVID katanya gitu. Langsung aku ke rumah sakit, sendiri, bawa mobil. Wah benar itu Dona ya cerita waktu itu kan, oh sendiri bawa mobil ke sana, parkir sendiri, turun sendiri, registrasi sendiri gitu. Wah Saya hebat pasti nih. sangat mandiri. Ini perlu tepuk tangan dulu nih. Ini memang kalau Wonder Woman baru keluar, ini kayaknya Wonder Woman yang beneran gitu ya. Sendiri ke rumah sakit lagi COVID, sang suaminya udah di dalam. Wah itu sih, wah udah deh itu luar biasa ya. Hebat hebat Ica, salut banget. Nah, terus. Terus nyetir sendiri kan ke rumah sakit, terus udah gitu, ya ini gimana ya Pak? Terus si satpam malah nyuruh parkir, ya kan, parkir yang 30 meter dari rumah sakit. Allah, kata aku teh, ya sudahlah aku jalan kan, jalan-jalan. Akhirnya langsung masuk rumah sakit, diperiksa, ya itu ternyata memang Ica salah satu gejalanya si hidung mampet itu gitu. Takutnya kalau misalkan juga nggak ketolong dan posisi Ica lagi hamil sendiri di rumah, makanya itu harus benar-benar langsung lah kalau ada gejala yang kerasa ke pernafasan tuh disaranin mending langsung deh ke IGD gitu, jangan dinanti-nanti karena si COVID ini tuh emang bener-bener nyerangnya tuh secepat itu banget. gitu, secepat Cepet itu ya. gitu Cepet. yang Aduh, gitu. nggak kebayang jadi Ica yang, aduh gimana ya, nggak kebayang gitu ya nyetir ke rumah. Wah hebat. Nah ini nih tuh ada yang komen wanita super katanya, terus ada yang komen wanita hebat. Emang ini luar biasa banget ini, maksudnya sangat menginspirasi sekali gitu. Nah begitu Ica datang masuk langsung, aku kan kita waktu itu pernah video call juga ya, sekamar itu kan langsung kan. Ya, langsung sekamar waktu itu kebetulan dapet kamar kosong. Kamar dia masih kosong. Jadi langsung di sekamarin aja suami istri gitu kan. Tapi tetap kita kasurnya jauhan banget, 3 meter ada ya. Di kasurnya tetap jauhan, terus udah gitu kita tetap tidur pakai masker, pokoknya seharian di kamar tuh kita pakai masker aja gitu. Oke. Nah, udah ya. Berarti Kang Aji masuk duluan, Ica datang, itu dua-duanya udah positif. Nah, terus kan Ica duluan pulang tuh. Gimana tuh ceritanya? Kok Ica bisa duluan pulang waktu itu? Nah, di rumah sakit itu kan terus tuh dipantau ya kalau di rumah sakit gitu kan, mampet gitu kan, dikasih obat. Terus terutama kan Ica ada 2 nyawa ya gitu pada saat kemarin di rumah sakit itu. Jadi dokter Objin juga tetap terus ngontrol gitu kan bayi gitu kan. Nah, pas dicek itu Ica tuh sebenarnya lebih ke OTG, jadi gejalanya ringan sebenarnya.
Terus Hmm. dicek sama dokter juga, si COVID Ica tuh nyampenya di tenggorokan. Kan kalau Aju udah sampai paru-paru tuh ke bawah lagi kan. Nah, Ica tuh di tenggorokan gitu. Jadi kemarin tuh disuruh dokter tuh pakai NaCl. Ap, Itu ap, NaCl disemprot. itu untuk apa NaCl tuh? NaCl itu buat ngilangin si mampetnya. Jadi kayaknya si virusnya Hmm. entah numpuk nggak paham. Itu tuh disemprot-semprotin ke hidung sehari tuh 4 sampai 6 kali. Nah, itu mulai mereda tuh mampet Ica. Terus udah gitu juga sering kumur-kumur pakai betadine yang warna biru yang gargle. Itu sehari juga 2 sampai 3 kali buat ngilangin yang di tenggorokannya mungkin kan ya. Pokoknya sebisa mungkin daerah mulut, tenggorokan kayak gitu tuh harus steril lah Steril. gitu. Hmm. Nah, Jadi membunuh virusnya si iya, betadine sama itunya NaCl. Oke, iya, ini ada yang yang baik. komen juga menarik nih. Semoga bayinya sehat-sehat ya. Oh, ini ada yang mendoakannya. Kita semua juga mendoakan supaya bayinya sehat-sehat. Mudah-mudahan. By the way, tapi ada impact nggak sama si bayi? Nah, hebatnya itu aku baru tahu ya dari dokter objinnya itu, ternyata kalau ibu hamil itu ada hormon-hormon tertentu yang justru bikin kuat badan si ibu dan anaknya. Oh Yang gitu. mental si virusnya itu kan awalnya tuh Ica kan ketakutan tuh, aduh gimana nih gue punya 2 nyawa gitu kan, terus kena COVID gitu kan, takutnya kena gitu kan, tapi ternyata kata dokter tuh 80% ibu hamil itu sebenarnya OTG katanya tuh, karena ada hormon-hormon itu katanya tuh yang bikin kuat si imun tubuhnya gitu. Kebetulan di ruang isolasi lantai 8 di RSKIA itu ada beberapa juga ibu hamil yang Oke. kasusnya sama sama kayak Ica Jadi gitu. ibu hamil kan RSKIA tuh rumah sakit Koko Ibu dan Anak ya. Jadi memang banyak ibu hamil kan. Khusus Oh, ibu khusus ibu bulan. dan anak kan. Nah, jadi pas di sana juga katanya banyak Bu, katanya yang hamil yang kena COVID COVID. Oh gitu, iya. Jadi ketahuannya tuh pas mau lahiran kan sekarang harus diswab kan. Dia Hmm. nggak tahu kalau dia COVID positif. gitu. Cuma Oke. memang kalau ibu hamil itu nanti kalau kena COVID itu lahirannya, pas lagi lahiran kena COVID itu dia pasti disesar. Hmm. Karena kalau Oke. lahiran normal itu kan agak Riskan riskan ya, dia takut banyak paru-paru mengeluarkan air, nanti takut menularkan ke bayi. dokter atau bayi atau siapa gitu kan, jadi pasti Oke. sesar katanya di Oke. lantai Jadi bisa 8 di disimpulkan kalau ingin kuat dan apa namanya aman dari COVID, maka Anda hamil aja gitu ya, kira-kira ya. Jadi hamil aman ya. Wah, hebat ya. Luar biasa ya. Justru ternyata si ya. bayi punya kekuatan. Jadi ya tadi kalau Ica bicara jadi ada 2 nyawa berarti kekuatannya juga jadi double ya. Itu yang hebat bener ya, luar Ya, biasa tuh. ya aku tuh malah aku kan mikirnya aduh gue harus melindungi anak gue nih gitu, gue takut gitu kan nih COVID gitu kan, tapi ternyata tuh ya yang Ica rasakan justru anak gue yang ngelindungin gue gitu loh. Wah, Ya itu aduh keren yang nih. sih gitu kan, Iya, iya, ya iya, iya, ya benar. Tuhan sama anak gue, bukan gue yang ngelindungin anak gue gitu loh, sampai mikir kayak gitu kan, karena si hormon hamil itu kan justru yang ngelindungin aku gitu. Oke, oke. Wah, ini bener dengernya jadi pengen hamil gitu denger. Wah, keren, Ya keren. sudah lah, akhirnya gejalanya hilang, terus udah gitu karena sudah terhitung 14 hari juga dari 4 hari isoman di rumah, dokter membolehkan aku untuk pulang, lanjut di rumah aja katanya, istirahat recovery gitu. Dilanjutlah Oke. dengan drama Nah, selanjutnya, suami saya di rumah sakit gitu kan, saya pulang sendirilah terpaksa ya. Oh, jadi wah benar Ica sadis. Jadi pergi sendiri, pulang sendiri gitu ya? Ya, Ica ada kerabat apa sama jelangkung? Ada punya kekerabatan sama jelangkung apa gimana? Saya udah gitu emang kayak jelangkung. Oke, oke. Aduh. Oke, udah pulang tuh ya. Ica pulang. Udah Nah, abis lanjut gitu? lanjut lanjut perjalanan aja. Jadi pada saat proses penyembuhan bronkopneumonia ini mungkin karena saturasi oksigennya nggak stabil,
Jadi bikin aja dari mulai pakai selang yang kecil, naik ke selang yang ada ada tabung gelembungnya, terus naik lagi ke mulai mesin ventilator gitu. Hmm. Tapi posisinya belum sampai alhamdulillah belum sampai dibolongin gitu. Jadi masih di posisi di sini. Tapi benar-benar posisinya karena Ini yang si sungkup ya sungkup. fotonya. Oke, oke. Karena si bronkopneumonia posisinya aja ini lagi imunnya lagi drop banget, Oke. kecapean. By the way, Ca, si fotonya boleh di WhatsAppin biar kita bisa lihat. Iya WhatsAppin ya. benar. Oke, oke. Lanjut Kang Aji. Posisi aku lagi drop banget, kecapean. Jadi si COVID ini benar-benar leluasa banget gitu. Karena imun tubuh aku lagi drop banget. Jadi itu kenapa pada posisi sekarang pandemi ini imun tubuh benar-benar sangat-sangat dibutuhkan biar si tubuh kita bisa mengalahkan si COVID-19 ini. Jadi posisi pada saat itu aku drop, kena bronkopneumonia, kerusakan paru-paru kurang lebih 30%. Nah, karena aku terus-menerus dikasih oksigen untuk mempertahankan saturasi stabil, nah si kerusakan paru-paru ini karena mungkin 30% udah mulai tidak mampu berfungsi secara normal kan. Akhirnya Aji kena namanya pneumotoraks. Pneumotoraks apalagi tuh? Kasus yang jarang pada pasien COVID di seluruh dunia. Kasus Ini yang jarang rare, ya? Jarang ya? kurang Oke. lebih di bawah 1-2% lah yang kena Oke. pneumotoraks pasca bronkopneumonia ini. Oke. Kang Aji kenapa bisa kena itu, Kang? Nah, kemungkinan ada beberapa kemungkinan. Pertama karena komorbid, tapi kebetulan karena Aji tidak punya penyakit sebelumnya, tidak punya komorbid itu penyakit bawaan sebelumnya. Oke. Nah, karena Aji tidak punya komorbid, tidak punya penyakit bawaan sebelumnya, kemungkinan karena memang kerusakan paru-paru yang tidak mampu menerima oksigen dengan baik gitu. Jadi ketika diberi oksigen terus-menerus, tapi kemampuan paru-parunya karena rusak oleh bronkopneumonia, akhirnya Aji kena pneumotoraks. Kena pneumotoraks. Gitu. Oke, Nah, oke. Dan itu pneumotoraks nggak setiap yang kena COVID kena itu enggak ya? 2% tadi ya? betul. Jarang. Di dunia loh, nggak di Indonesia. Di- Beberapa dokter juga heran kok kenapa Aji bisa kena pneumotoraks. Oke. Oke. Gimana, Kang Aji? Sebentar. Tar. Cek. Oke. Nah, tadi agak keputus kayaknya. Oke, boleh diulang tadi pas pneumotoraks. Pneumotoraks ya? Pneumotoraks. Nah, Oke. jadi kan pada saat posisi di isolasi itu 14 hari itu selalu dimonitor ya saturasi oksigen, cek darah, diambil darah di laboratorium, terus ronsen mengikuti perkembangan si infeksi si bronkopneumonia-nya paru-parunya yang terinfeksi virus itu. Karena kan diobatin kan antibiotik semuanya gitulah. Kasus yang jarang itu akhirnya kena pneumotoraks karena posisi ketidakmampuan paru-paru menerima oksigen yang terus-menerus, yang akhirnya udara yang masuk ke tubuh Aji itu posisinya tidak pada tempatnya gitu. Yang biasa paru-paru kan ambil udara menyebarkan ke seluruh tubuh. Nah ini si udara ini keluar dari paru-paru ke namanya tuh pleura, dinding pleura. Oke. Nah, solusinya adalah operasi. Solusinya untuk operasi. Ya, untuk mengeluarkan udara itu. Oke. Jadi Aji dioperasi dibolongin ininya tulang rusuk. Tulang rusuk, oke. Dimasukin selang, nama operasinya itu apa ya? WSD, WSD, WDS ya. Oke.
Jadi si tulang rusuknya tuh dibolongin supaya dimasukin supaya selang, keluar si tadi itu yang apa? Sumbatan itu. udara, yes, supaya Hmm. udaranya bisa keluar. Gitu. Oke. Ini Namanya by itu WSD. Namanya. WSD. Ini by the way foto barusan ini Kang Aji ini tuh si oksigennya apa namanya si oksigennya ini udah normal atau masih di bawah 100 nih? Eh, kalau dibuka itu Aji bisa 86 Kalau dibuka bisa posisi 86 ya? saturasi oksigennya. Sementara Oke. orang normal itu 98 sampai 8 ke 100. 100. 98 sampai 100 ya. Oke, Ya. oke. Dan ini berarti ini Ica waktu udah pulang berarti ya? Ini udah pulang. Oke. Ini waktu ini wah bentar ini bocor nih foto si Bas bentar salah. Nah, ini. Nah Ini. ini Nah, ini gimana nih Kang foto Aji ronsen. penjelasannya? Ini yang kena bronkopneumonianya, foto ronsen awal. Oke. Jadi Kalau kalau kata paru-paru normal itu hitam semua. Mm-mm. Nah karena ini kerusakan sampai 30% itu bercak-bercak putih itu yang merusak paru-paru Aji. Jadi kalau kata dokter tuh jadi kayak gelas pecah. Nah, itu tuh berhamburan gitu. Jadi itu luka-lukanya nih yang putih-putih itu kayak retakan-retakan itu tuh retakan-retakannya gitu. kayak luka-luka kerusakan yang dia habis Hmm. COVID. Si COVID gitu. Jadi Aji tuh memang COVID-nya tuh pure karena dia nggak ada komorbid, tapi bisa disebut dia itu perokok pasif. Oh iya. Dia kan nggak ngerokok, ya kan? Dia Jadi perokok Ah. pasif, tetap dianggap perokok, dia nggak perokok dianggap gitu. perokok. Oke. Nah, terus Karena abis gitu berarti abis selesai si ketahuan terus dioperasi. Abis operasi apa tuh? Gimana tuh langsung apa reaksinya tuh Kang Aji? Nah, setelah operasi, karena udah mulai tuh udara udah mulai keluar, sesaknya udah berkurang. Cuma memang jadi ada batuk terus menerus gitu. Nah ternyata si batuk itu memang posisi udara yang dia pengen keluar barengan sama slam gitu, barengan sama Hmm. dahak gitu, Oke. kayak gitu. Nah tapi pasca operasi mah akhirnya cenderung membaik, nafas juga cenderung stabil gitu, lama-lama lebih enak lah gitu. Tapi memang posisinya selang dimasukin ke tulang rusuk, dimasukin ke paru-paru. tadi aku kirim fotonya tuh Kak di Oh, WA. oke. Itu kebayangnya selang dimasukin. Ya ampun. Nah itu Ini ngeri banget. Oke, terus itu berapa lama operasinya Kang Haji? Ini menarik nih. sebulan setengah. Dari alhamdulillahnya ya dari sejak ruangan isolasi itu kebetulan para nakes dan dokter mengenali Aji dan mereka senang lagu-lagu Aji. Jadi happy gitu kalau ketemu happy kalau Oke, nah ini menarik ya. Jadi semua yang terlibat ini nakes dan semuanya fansnya Dikta, gitu ya. Fansnya Dikta. Jadi tahu lagu-lagu Dikta, makanya si idolanya COVID pasti wah happy gitu ya. Keren Kang. dan yang paling luar biasa banget sih kalau menurut Aji, dan ini pengalaman yang ini nggak akan pernah terlupakan seumur hidup, bahwa pada saat operasi kan di bius lokal tuh di daerah operasinya aja. Mm-mm. Lalu salah satu nakesnya kan salah satu fans Dika. Aji dinyanyiin lagu karena aku sayang kamu sama si perawat. Selama operasi nih. Lalu kita ngobrol gitu sama nakesnya sama dokter anestesinya. Yang satu dokter ahli paru-parunya menangani ngebolongin, nusuk-nusuk, masukin selang gitu. Jadi sepanjang itu kita ngobrol sama dokter Aji, ngobrol sama dokter anestesinya. Oke. Sampai si dokter anestesinya nanya, Kang Aji, lagu yang soundtrack Samudra Cinta itu kayak gimana? Sampai Aji nyanyiin buat si dokter anestesinya lagu Tersiksa Rindu gitu. Sambil ditusuk. Itu berarti di ruang tindakan kan? Yes, lagi operasi Kang. Wah, gila. Terus ya nyanyi, lalu setelah itu Aji cerita bahwa sebelum masuk
jadi pasien COVID, Dikta bikin ngeluarin single yang video klipnya itu, yang singlenya itu menceritakan tentang COVID. kerinduan pejuang nakes, relawan, dokter terhadap keluarganya karena proses penanganan COVID yang panjang gitu. Wah, Mereka jadi rindu jadi sama jadi lagu itu emang cerita tentang itu ya? es. Iya. Jadi memang Judulnya apa tadi, Kang? Judulnya? I miss you. I Miss You. Iya, 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 iya. Jadi kerinduan mereka terhadap orang-orang tercinta karena mereka harus bertugas melawan COVID-19 gitu. Oke, Dan video klipnya oke. juga pada saat sebelum Aji jadi pasien COVID, video klipnya juga kita menggunakan APD. Jadi kita petugas kesehatan. Kebetulan sekarang lagi diedit, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa rilis gitu. Jadi pada saat operasi itu yang ngomongin Dikta aja gitu dan happy semuanya gitu. Wah, luar biasa, Kang. By the way, ini apa namanya tadi apa yang Kang Aji bilang bahwa dimasukin selang ke sini ya, berarti ya ke daerah apa nih? Tulang rusuk Tulang rusuk ya. masukin ke paru-paru. Oh, terus itu keluar tuh yang keluar tuh apa gasnya kah atau apanya tuh yang udara? Udara, Darah oke. yang ada di dinding itu lewat situ gitu. Kepancingnya itu dari dia batuk, dia ikut keluar gitu si udara itu tuh. Nah akhirnya kan dari paru-paru dia yang sebelah Sebelah kanan itu sudah kempes seperempatnya tuh sudah kempes. awalnya kempesnya setengah malah. Oke. Awalnya efek dari pneumotoraks, akhirnya fungsi paru-parunya setengahnya kempes jadi tidak berfungsi kan. Karena Oke. ditekan sama udara itu kan. Nah akhirnya Iya. pada saat udah dioperasi dipasang selang itu, si udaranya udah Mulai mulai keluar. paru-paru mulai si berkembang paru-paru lagi. mulai ngembang dari bawah tuh udah mulai tumbuh lagi, Aktif ngembang lagi. lagi, aktif lagi gitu. Oke, oke. Pasang selang itu. Wah, nggak kebayang sih itu. Tapi tadi yang momen apa ya, the best momennya ketika dokter semua nakesnya nyanyiin lagu apa dan lain-lain. Itu sih nggak kebayang sih Kang Aji. Ya maksudnya gimana ya, melayani orang yang dipuji gitu ya, melayani orang yang disukai, fans lah gitu ya. Itu pasti luar biasa tuh. Jadi ya intimate kayaknya gitu ya, kondisinya, suasananya jadi penuh dengan kekeluargaan pasti ya. Wah, luar biasa Kang. Banget. Dan satu lagi yang membuat saya sampai sempat nangis gitu ya, bahwa ada satu dokter yang ketika Aji ceritain proses perjalanan yang tadi sebelum Aji masuk kena COVID itu, dokter itu memutuskan untuk membebaskan jasanya dia sebagai dokter paru-paru, ahli paru-paru menangani Aji. Itu Oke. yang mungkin Gratis gitu? yes. Nggak bayar, pokoknya beliau dengan mengikhlaskan nggak usah dibayar karena ada respect dari lagunya Kang Aji yang bicara tentang nakes tadi. Intinya gitu? Ya. Oke. Dan dia ngedenger Aji cerita tentang perjalanan perjalanan berjuang melawan COVID ini gitu. Oke. Dari mulai kita mensupport dokter dan nakes sampai malah jadi kita kita berjuang. Namanya Dokter Ade itu penyelamat banget lah. Angel banget. Itu angel banget buat kita dan luar biasa. Itu hutang nyawa lah udah itu mah. Wah, Dokter Ade nih tepuk tangannya, terima kasih luar biasa, mulia sekali ya maksudnya. Wah itu luar biasa deh gitu. Pasti itu sesuatu hal yang sangat gimana ya, membahagiakan gitu ya, luar biasa gitu seorang dokter yang ya dengan sangat mengikhlaskan udah nggak usah bayar gitu karena ya bukan masalah price, bukan masalah uang gitu, tetapi di situ ada spirit yang ngebuat satu ya itu keikhlasan kali ya, itu kunci keikhlasan yang benar-benar tidak ada atau bahasanya unconditional love gitu kali ya. Wah itu luar biasa sih Kang Aji. Wah top deh. Itu banget. Oke. Nah terus udah beres dioperasi. Terus apa tuh nextnya gimana? Nextnya pasca operasi pernafasan mulai berangsur stabil, sesaknya mulai berangsur berkurang karena memang udaranya udah mulai keluar, udah banyak keluar. Nah
seminggu penanganan pasca operasi udah mulai stabil dan akhirnya Aji bisa dibuka dulu, selangnya dicabut, lalu Aji akhirnya bisa pulang dan sekarang rawat jalan untuk memperbaiki paru-paru yang rusak. Jadi rawat jalannya latihan fisioterapi, latihan memaksimalkan fungsi paru-parunya lagi yang rusak, sambil memberikan nutrisi biar dia mempunyai kemampuan untuk meregenerasi lagi sel-sel. Jadi nanti nextnya mungkin dalam seminggu 2 kali itu kita tetap masih bolak-balik rumah sakit untuk kontrol ke dokter paru, sama ada exercise ke dokter ahli terapi paru untuk mengembalikan fungsi paru-parunya, karena kan gimana pun juga paru-paru dia masih ada bekas luka gitu dari pneumonia itu. Pas pulang itu mendadak kan harus standby tabung oksigen kan di rumah kan, harus menstabilkan saturasinya. Stabilin saturasinya itu kemarin akhirnya kita dapet. Saya jemput lagi suami pulang, itu bawa tabung oksigen di mobil. Nah, balik lagi ya. Lagi super. Wah, my super. Ya kan, dengan keadaan, tapi luar biasa ya, maksudnya perjalanannya tuh yang banyak banget orang baik, masih banyak banget orang baik yang nolong lah gitu. Tetangga juga banyak yang nolongin. Oh iya, gitu kan. satu hal yang mungkin bisa dibagikan bahwa tetangga komplek mulai dari dapat informasi Aji dan Ica positif, mereka benar-benar support, mulai dari support doa, support spirit, semangat, sama support makanan. Jadi para tetangga itu berlomba-lomba memberikan suplai makanan. Dan itu udah speechless lah. Speechless ya. Menghadapi perjalanan ini udah sangat luar biasa. Jadi sampai sekarang ya, sampai saat ini tetangga masih pengen ngasih gitu, pengen support gitu. Jadi itu luar biasa lah. Wah, jadi, luar biasa. Ya alhamdulillah banget kita berdua dikelilingi sama orang-orang yang luar biasa, udah speechless banget. Kita juga udah nggak bisa ngomong apa-apa selain mengucapkan terima kasih banyak buat tetangga-tetangga komplek di klaster Kilimanjaro ini, Pinus Regency, sama tetangga aku yang jauh di Sarjadi Raya ini nomor sekian ini, ya kan? Sahabat-sahabat support, Ibu Kupurner itu. Sahabat-sahabat support semuanya, terus tim dari rumah sakit juga support, para dokter juga support, semuanya. Alam ini sangat-sangat mendukung aja untuk cepat-cepat pulih lagi gitu sama Ica gitu. Alhamdulillah banget lah itu. Wah, luar biasa. Luar biasa ya Kang Aji ya. Tak ternilai ya. Unconditional love, benar-benar unconditional love. Benar-benar pengasih penyayangnya tuh Gusti Allah ditunjukkan sama semuanya gitu. Wah, luar biasa. Aku tuh jadinya tuh kayak gua sampai detik ini kalau misalkan gue masih sedih-sedihan dan lu tuh kayaknya tuh wah kurang ajar banget lah gitu mikirnya. Wah, itu sangat tidak pantas gitu. Iya. Ini Ibu Ica kayaknya sebentar lagi jadi pembicara di Dialog Positif sebentar lagi ya. Kita akan mengarrange seorang Wonder Woman yang terkena positif COVID yang menceritakan kisahnya itu kayaknya sangat inspiring banget gitu ya. Next ya, tahun depan Ibu Ica akan ke Dialog Positif tentunya ya. Wah, setuju nih sama Kang Unang. Orang baik insya Allah selalu dikelilingi sama orang baik juga. Jadi betul kenapa ada sesuatu statement yang mengatakan bahwa jangan lelah untuk berbuat kebaikan karena ya itu akan kembali gitu. Dan poinnya Kang Aji orang yang baik juga artinya mendapatkan yang ya luar biasa gitu ya. Ini pembuktian yang sangat ya kita bisa ambil semangatnya, kita bisa ambil inspirasinya, kita bisa ambil yang paling luar biasa sih inspirasinya gitu. Kang Aji sama Ica yang Icanya lagi hamil, yang sendiri nyetir, itu sih nggak kebayang gitu ya. Itu sih nggak kebayang dan itu luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman, keren ya. Sebenarnya semangat. Kita nggak baik lah, Bu.
Sebenarnya kita mah nggak baik. Ah. Kita mah cuma ditutupin aja aibnya. Iya sih, Jadi bener, bener. udah, terima kasih banyak pokoknya sama semuanya. Oke, oke. Anyway, Kang Aji sama Ica, selamat istirahat. Yang penting udah pulang, alhamdulillah ya. Kita jadi menyadari bahwa kalaupun ada gejala, kita share juga gitu. Penting untuk share, jangan takut untuk men-sharing karena kita tidak mau menjudgment juga gitu ya. Yang namanya kena virus siapa yang tahu gitu. Jadi kalau dengan sharing ternyata mungkin kalau berpikir bahwa kalau kena virus nggak mau bilang-bilang, misalkan karena takut tetangga jadi gimana, tapi taunya kebalikannya gitu. Ketika ya itu tadi itu yang sangat masih saya yakini adalah masih banyak orang yang baik gitu ya, masih banyak orang yang baik di sekitar kita. So ya itu tadi yang kita butuhkan sekarang adalah imun itu datang dari imunitas komunitas. So orang-orang terdekat itu yang akan banyak menyumbangkan imun untuk kita semua. So yang sekarang sehat, yuk kita tingkatkan imun dengan bagaimana kita berbuat kebaikan gitu, karena dengan berbuat kebaikan kita akan meningkatkan semua imun gitu intinya. Dan Kang Aji dan Ica ini salah satu contoh yang real, yang benar-benar bukan katanya, bukan pokoknya, tapi dialami. So ada tips atau pesan untuk teman-teman semua, Kang Aji, dari semua yang dialami, apa sih tips dan pesannya untuk menghadapi ke depan gitu, gimana? Ya, karena posisi sekarang dan ke depan adalah posisi yang unpredictable, ya maksudnya kita lagi suasana pandemi dan kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir. Kita hanya bisa memulai dari diri kita sendiri, menjaga yang pertama imun tubuh itu yang membuat virus COVID ini kalah. Mungkin posisi Aji kemarin termasuk pejuang COVID yang sedang menuju berat karena imun tubuhnya drop. Jadi yang pertama adalah imun tubuh dijaga, makan makanan bergizi, istirahat cukup, jangan stres, jangan kecapean, tetap positif, tetap berbuat baik, lalu prokes 3M, pakai masker karena sekarang banyak banget, terutama di Bandung itu orang positif OTG yang belum tentu dirinya tahu kalau dia positif, dan yang paling riskan adalah dia menularkan ke orang-orang yang komorbid, yang punya penyakit bawaan, yang lanjut usia, terutama orang-orang tua kita, sama anak-anak di bawah umur 2 tahun, karena imun tubuhnya belum terbentuk sempurna gitu. Jadi hati-hati, banyak banget di Bandung orang-orang yang karier COVID OTG. Jadi jangan pernah lepas masker kalau keluar, tetap jaga jarak 1-2 meter gitu. Lalu cuci tangan pakai sabun lebih sering. Gitu. Keluar kalau yang penting-penting aja lah, yang memang benar-benar butuh keluar. Tapi kalau misalnya enggak, mendingan diam di rumah aja. Oke. Imun tubuh, stay positif, tetap berbuat baik. Jangan lupa bahagia. Wah, ini keren nih. Oke, kalau di dialog positif ada final statement, saya minta final statementnya dari Ibu Ica. Silakan, Ibu Ica. Oke, final statement episode khusus. Silakan. Anyway bener ya, tahun depan kita bikin satu episode khusus COVID Fighter, Aji Dikta sama Ibu Ica untuk kita cerita lebih detail tentang tentang COVID-nya, dan kita akan sama-sama memberikan semangat gitu. Sebelum kelahiran bayi yang pertama. Ya, sebelum kelahiran. Oke. So, final statement, silakan Ibu Ica. Apa ya? Ya intinya sih dari perjalanan COVID kemarin ya gitu. Pasti yang pertama dirasakan itu kan panik ya, semua yang dapat hasil swab positif tuh, walaupun sebelum tahu walaupun sudah disiapkan akan positif tuh, tetap aja pas positif tuh pasti down gitu, pasti ada nangis apa dan segala gitu, panik gitu. Tapi yang jadi kunci akunya adalah pada saat itu udahlah jalanin aja. Tuhan juga pasti ngasih jalan kok gitu kalau kita jalan ikhlas. Aku jalanin semuanya tuh udah benar-benar yang berserah aja, udah gimana Tuhan aja lah, gue mau udah gimana Tuhan aja, gue jalanin dengan ikhlas. Ya udah, jangan lupa bahagia, udah apa ya, masih banyak hal yang bisa kita syukuri sekecil apapun itu gitu. Jangan sampai
terkungkung dengan kesedihan yang ada gitu. Udahlah, pokoknya ngalir aja, udah jangan lupa bahagia, udah itu dah. Oke. Ini Ibu Ica udah ikut berapa episode sih dialog positif? Positif banget orangnya. Ini lebih positif dari hostnya nih kayaknya nih, keren banget. Oke. Hatur nuhun Kang Aji, Ica, hatur nuhun waktunya, ceritanya. Itu sangat menginspirasi untuk kita semua pastinya gitu ya, teman-teman yang menyaksikan ini juga kita mendoakan supaya Kang Aji, Ica kembali pulih 100% dan nanti kelahiran sang bayi yang nanti nggak lama lagi juga akan lahir begitu. Semoga semuanya dilancarkan. Banyak pelajaran yang kita dapat dari pembicaraan ini ya. Tadi yang sangat terharu adalah satu ketika Ica ngomong bahwa bayinya yang menyelamatkan dia gitu. Ternyata ketika hamil ada extra power di seorang ibu, itu luar biasa. Dan cerita tentang semua nakes yang barengan sama Kang Aji adalah ternyata fansnya Digta. Di mana fansnya Digta ya pasti nih si idolanya sakit pasti sangat care banget, dan dokter yang menggratiskan, coba bayangin dokter yang menggratiskan karena respect, dan itu yang disebut dengan unconditional love. Nah so teman-teman, yuk kita saling menjaga imun gitu ya, yuk kita saling menjaga imun. Gimana caranya? Jangan lupa bahagia, itu pesan dari Ica. Jangan lupa bahagia, karena bahagia nggak nunggu nanti, tetapi yuk kita belajar untuk selalu bahagia, mensyukuri sekecil-kecilnya apapun yang kita dapatkan, bersyukur luar biasa ya. Dan itu tadi intinya adalah jangan lupa bahagia. Terima kasih Ica, Kang Aji, hatur nuhun. Kita nanti arrange di dialog positif ya untuk kita ngomong lebih panjang lebar lagi, lebih seru lagi. Sehat selalu, semoga si baby-nya juga lahir dengan lancar semuanya dan terus menginspirasi kita kira-kira. Nuhun Kang Aji, Ica, terima kasih. Boleh bye-bye dulu untuk semuanya. Semuanya sehat ya. Sehat semuanya. Oke, thank you Kang Aji, Ica, terima kasih ya. Sehat-sehat untuk kita semua. Semoga apa yang barusan kita dengarkan menginspirasi kita. So, mari kita tetap jaga imun di komunitas kita, imunitas komunitas. Stay positif, stay happy, dan selalu sehat. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.